Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Saat makan, ingat cinta, ingat siapanya. Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Autocorrect typing ibarat orang yang emang nyinyirin lo mulu sama cara yang lo lakuin. Kalau buat dia salah, lo salah gitu loh. Oke, kita dinyinyirin. Enggak, ini gue curiga, lu gak tahu cara matiinnya ya, Wak. Semuanya. Hai, halo. Keren hari ini semuanya, keren gayanya. Merah-merah, kuning, ungu, Ya. wow, colorful Warni sekali. banget ya. Colorful sekali. Tidak demikian dengan My Own Music, mereka kayak suram kayaknya mau. Tapi ada yang merah juga, merah hijau. Bukan mukanya, saya ngomongin mukanya. Epe doang, wajah ya. Epe seger tuh Epe tuh. Epe. Larry juga Larry tuh. Iya. Larry sekarang main gitar, dulunya apa sih Larry itu ya? Dulu dia zaman dari dulu gitaris kayaknya. Oke lah, nih. Dulunya kagak, siapa yang tahu? Udah males. Siapa yang tahu sih? Siapa lempar aja nggak siap segala macam. Siap, mereka udah Pasti siapin. mereka siap. Lempar ke Enzi nggak siap. Hesti, Gak tahu. Si Larry ini tuh dulunya pengusaha celana cutbray dulunya. Ini dia. Nah, ini satu karyanya Salah nih. satu. Dulu. Ini gue beli dari Larry. Dari Larry. Cuma kadang-kadang pas gue beli ada kentang keringnya. Karena itu istrinya usaha kentang Iya kan kering. ngejahitnya barengan sama Gue beli goreng 4. kentang kering. Enak banget beneran deh. Iya, gue kira tadi dibagiin, aku ambil satu. Dia pikir endorse kali, orang gue beli. Dia marah-marah. Kita Kita ingatkan sekali kemarin lagi. punya aplikasi baru bernama Netverse. Kalian yang pengen nonton Tonight Show dari awal, sekarang bisa tonton semua episode di Netverse. Yang kangen sama program-program kece net lainnya langsung aja ke Netverse, download sekarang juga di App Store ataupun di Google Play. Gratis ya, oke Netverse. Rantang. Oh, the star. Ini udah pionir banget sih. Pionir asli dia tuh pelopor banget deh. Itu ya apa? Tau. Audio mobil. Bukan pionir. Alpin. tapi- Sama Kenwood. Sekarang bro, Kenapa? ini kan Main udah film nggak juga ya? nyanyi, jadi teroris. Hah, teroris? Wah, dibilangin. Oh, di film Dia Will orang Wheels kan Broken ya? ngerakit bom, dia ngerakit Tamiya. Ini teroris nih. Bukan dong, kalau perakit bom itu teroris. Kalau yang perakit Tamiya bukan. Tapi dia jadi teroris, kita tanya aja. Ini dia, Iwake! Sendirian aja nih, biasa Mbak Diah Permatasari. Enggak, Bukan, itu bukan Oji Saputra. Itu Oji Saputra. Gue tabok ya, Kak. Aduh. Gak gitu dong. Vincent, legend. Ini Oji Saputri. Ini seorang Kerannya tinggi soalnya. seorang legend di dunia lain ya, karena Hari Panca, ingat gak? Silakan duduk. Iwake. Ada aja. Iwa, ini mulai nge-rap dari satu SMA bener ya? Kita udah pernah ngobrol waktu di acara lainnya waktu itu ya. Kalau mulai manggung satu SMA. Satu SMA mulai manggung. Manggung berarti. Mulai jadi plagiator tuh pas zamannya breakdance, Des. Wos. Zamannya 83. 1883. Gue baru 3 tahun. 1983, 1983. 1883 buset. Itu kerajaan tulang bawang. 1983 tuh, manggung pertama kali. Enggak, itu apa? Itu bikin-bikin. Bikin-bikin, jadi plagiator lah. Manggung pertama kali, Manggung pertama kali SMA. Berarti jarak berapa tahun tuh dari pertama kali plagiator tuh sampai? Dari plagiator tuh gara-gara emang gue tahu breakdance. Akhirnya jadi plagiat rap. SMA ngeband. Bikin band rap. 83 ke 86 lah. lagu apa yang tahunan. pertama dibawain manggung? Masih inget nggak, Kang? Pertama kali yang gue plagiatin ya. Rappers Delight. Rappers Delight. Nah, itu usang tuh tahun 70-an tuh, 78. Gokil. Itu produknya 78, Sugar Hill Gang. I said hip hop, hip to the hip hop, you don't stop. Yeah. Rocking out, baby baba to the boogie, the bang bang, the boogie to the boogie, the beat. Gue pernah denger lagi. Dengar.
Dia breakdance juga jago, headstand segala. Nah, Nih tadi dia nyanyi. enggak, ya maksudnya kayak lagu di apa Kayak gitu. Aserehe. Aserehe. Bukan. Beda. Itu kan lagu di Meksiko lah, ya enggak? Iya, lu jogetnya gitu ya? Gak ikutan loh, gak ikutan Itu kan gua kembali itu. bareng. Oke lah, nih ya Iwak Oke lah. ini juga apa ya? Apa sih, Kak? Dia ini jago bikin lagu yang ear catching lah. Liriknya. Liriknya jelas. Batman nombok, Kasaru. dong, nombok, dong, nombok, dong, nombok, dong. Tahu nggak lagu-lagu itu? Tahu? Bok nombok dong, mambok dong. Gitu. Bong nombok dong dong. Salah dong, bong nondok, bong nondok. Udah kakak. Itu gimana sih kok bisa bikin terkonsep kah apa emang jadi menjadi ciri khasnya? Itu inspired dari Ais Dahlia. Dahlia. Dong nombok dong, apanya dong. Apa ya dong. Ding dong, Ding dong. Tapi semua lagu yang dia buat nih jadi kayak ini ya, apa kayak semacam jargon ya? Iya nggak Jargon, sih? iya betul. Iya, jadi kayak pokoknya hits kayak misalnya Iya. contoh apa lagi lo coba? Bebas. Bebas, lepas. Tinggalkan di hatiku. Nah, proses mulai kreatifnya dari Kang yang pengen kemarin. ditanyakan adalah apakah Lagi nyanyi nggak di waro? abisnya dia tadi Kang Iwa jadi tamu cuma gini. Iya. Nontonin kita jadinya. Wah, lu lebih aktif dong. Kagak kita ngomong semua gimana dimaafin. Proses kreatifnya pada saat itu ketika menulis, lu udah pikirin itu kah atau enggak lu pikirkan untuk jargon-jargon? Gue kalau nulis biasanya justru judul terakhir. Gue nggak pernah tahu apa yang gue tulis. Oke, berarti keluar begitu aja? Iya, gue nggak pernah tahu apa yang gue tulis, keluar begitu aja. Ketika emang udah masuk ke chorus, baru akhirnya gue, ini jalan ceritanya apa ya? Kayak misalnya Nombok Dong tuh gue nggak tahu bakalan bikin lagu tentang Slam Dunk. Ya kan? Karena lagu Slam Dunk Sutra udah ada. Gue nggak mau Selendang. Selendang, sutra. Nggak. Jadi apa? Gue nggak merencanakan itu. Gue pengen bikin lagu tentang basket. Tapi gue nggak tahu temanya tentang Slam Dunk. Gue tulis sampai akhirnya ketika emang masuk ke chorus, di Indonesia pada waktu itu Iya. pemain-pemain basketnya gue jarang banget ngelihat orang bisa slam dunk ketika lagi pertandingan. Nggak ada. Waktu itu gue bisa lihat di pertandingan pada Budi waktu itu. Jordan. Hah? Waktu Belum angkatan lu ada. belum ada. Ali Budi Mansyah. Dulu Thomas Teddy Kurniadi, cuma satu orang yang ketika pertandingan tuh berani slam Udah. dunk. Kalau lagi latihan banyak. Iya. Banyak yang lagi Tapi latihan. pas pertandingan itu ya. Pas lagi pertandingan. Makanya itu kayak mimpi gue kayak seru juga ya kalau emang akhirnya banyak pemain basket Indonesia yang emang ngejadiin slam dunk tuh showtime di pertandingan gitu loh. Nombok. Makanya akhirnya gue kalau slam dunk bahasa Inggris ya udahlah. Lombok kalau bahasa Indonesianya ya. Nombok, bahasa Indonesia. Kayak, wah lo nombok lo. Akhirnya terjadi nggak setelah lagu itu keluar jadi banyak yang nombok nggak? Tapi basketnya langsung Buk- hype banget bukan? Iya, tapi gue lihat sekarang banyak banget yang jago Iya. jago slam dunk ya. Benar. Oh, Terus gizinya banyak udah yang bagus-bagus nombok, ya. iya. Jadi misalnya makan sama Bayar. teman-teman ini. Tapi itu jadi destinasi juga loh, Des. Apa? Dari si nombok. Nombok jadi destinasi libur. Lombok. Mandalika. Gua nombok juga loh. Lo tembak. Tembak. Kejadian dong. Aduh, dari tadi gua rasa gerak, bikin gedung di Baya. Nah, Udah segera. Udah segera gua. Kenapa? AC gedein apa sih? Sweater soalnya lu. Apa sih gerah sih? Begini kok dibilang gerah? Gue aja pakai sweater gini. Makanya kalau syuting tuh mandi. Ya lu masa nggak pada ngerasa gerah sih? Enggak ah. Gua tadi gua ngerasa kayak gerah banget ya. Ih, manja deh. Gue punya cara biar lo seger, biar lo nggak ngedumel dan marah-marah. Bentar ya Kang Iwa ya. Dah, mendingan sini lo ikut gue. Apa sih? Ayo, yuk udah. Ih, Ini dia nih Desta nih. Ini dia. Cincau Cap Panda. Minuman kekinian yang nyegerin dan pastinya enak. Dijamin lo akan selalu bucin deh sama kayak gua. Selalu bucin alias butuh cincau. minuman kekinian tapi ada cincaunya. Hah? Kayaknya unik dan menarik gitu ya Vincent ya? Ya pastilah. Ditambah cincau Cap Panda ini terbuat dari cincau asli Desta. Tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Jadi rasa manisnya tuh pas banget. Mending lo cobain dulu deh. Tapi sebelum diminum, kaleng cincau Cap Panda ini harus diputer dulu. Oh, lah kenapa mesti diputar dulu sih? Ketinggalan zaman ini orang nih. Ini tuh cara kekinian. Jadi diputer dulu supaya bisa ngerasain semua cincau yang ada di cincau Cap Panda. Oke,
gue puter nih. Sebelum gue minum, gue puter dulu ya. Wah. Udah? Udah. Minum ya. Minum. Gimana rasanya Desta? Enak kan? Segar kan? Gokil, rasanya enak, seger banget pula. Cocok juga nih ya kalau siang-siang makan bakso, mie ayam yang pedas-pedas, minumnya cincau capanda ini. Betul banget Desta. Karena cincau capanda ini teman makan yang paling pas karena segernya juara. Udah gitu, cincau capanda juga banyak manfaatnya karena terbuat dari cincau asli. Nah, oke kalau itu. Mulai sekarang, gue juga jadi bucin alias butuh cincau. Nah, Tonight Lovers juga samaan dong kayak kita minumnya. Minum cincau capanda. 1, 2, 3. Ingat cincau, ingat capanda. Nyanyi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Ingat cincau, ingat capanda. Ingat cincau, ingat capanda. Ingat cincau, ingat capanda. Ingat cincau, ingat capanda. Yuk kita balik ngobrol yuk. Udah, enak. Minumannya enak. Seger banget. Segar. Mantap ya. Oke, Ngobrol ngomongin lagi. soal ini ya. Sekarang ngomongin soal, lu tuh katanya suka banget tradisi konvensional. Iya bener? Salah Suka satunya lo sesuatu yang ngobrol. berbau konvensional. Speak Indonesia, please. Oke. Tradisi konvensional itu apa? Ngobrol tatap muka. Oh, iya. Hal-hal yang masih. Hal-hal yang masih sifatnya Iya, analog, konvensional. Iya. Gue suka. Kayak buat gue nih ya. Sekarang kan ada penunjuk jalan nih. Iya. Entah Google Google Maps Map, gitu. Iya. entah Waze. Waze gitu Jadi ya. tergantung kan kita sih sekarang. Nah, itu ngurangin temen buat gue. Kalau dulu misalnya kita mau nyari alamat nih. Nanya orang. Nanya ke warung kan. Jalan A itu di mana? Iya. Nah, lurus. Gue lihat warungnya enak nih buat nongkrong. Abis dari rumah itu gue bisa nongkrong. Kenalan. Makanya akhirnya ya di mana-mana akhirnya jadi banyak Kalau temen sekarang nongkrong udah gitu. ada ini semua? Udah nggak ngapain nanya gitu kan. Kalau misalnya emang masih nanya juga kan. Lo lihat tuh sinyal lo lagi jelek apa? Ya kan masih makin kurang interaksi. Kayak pasar tradisional. Bu, ini ayam berapaan? 35.000. 25 deh. Ada ngobrol. Kalau sekarang dari bandrol, ngobrol sama siapa? Iya. Apalagi sekarang gak Tapi lu melakukannya nggak, Wak? Lu melakukan itu juga nggak? Yang nggak Dengan konvensional. kemajuan teknologi itu loh. Sebisa mungkin gue masih ngelakuin. Seperti? Ya seperti naik jalan. Oh, Paling itu nggak masih. seperti naik jalan. Walaupun emang gue tetap naruh Waze, tapi paling nggak itu gue taruh kalau udah mau nyampe banget. Ini buat tempat yang memang gue nggak Iya, tahu iya, banget gitu ya. Yang udah mau nyampe banget, baru akhirnya gue pasang Waze. Tapi menuju ke arah situ gue biasanya masih nanya jalan. Kayak generasi sekarang mungkin kayak NZ mungkin nggak tahu ya, nanya tuh harus turun. Lo kalau nanya dibuka jendela tuh biasa gitu, turun lo nggak sopan gitu, sering kayak gitu. Iya, biasanya masih. Pernah nggak lo tapi digituin? Digituin nggak pernah. Bukan digituin, maksudnya dia pernah diperlakukan gitu. Lo lagi nanya nih, Iya, terus buka disuruh, jendela. turun dong lo, bangke lo, gitu nggak pernah, Kak. siap masuk kasar banget sih orang Iya, juga. katanya gitu. Mana salahnya? Turun lo anjing gitu biasanya. Nggak pernah biasa, tapi emang aku biasanya buka kaca sih, kayak permisi, Pak. Nah itu tuh Nggak itu sebetulnya tahu, ternyata kalau nggak gue boleh ya. selalu harus turun. Atau enggak aku suruh driver aku turun sih. Orang lama kali ya jadi tahu. Iya turun lagunya enak bro. Asik, melantai. Kang, pernah nggak lo nanya jalan atau melakukan suatu hal yang konvensional tapi malah dibasiin sama orang kayak lo nanya jalan? Ya, Nggak tadi ada Google sinyalnya- Map mas, gitu. sinyalnya Atau jelek ya? lo nggak beli apa gitu? Iya, Ya gua- masih nawar aja mas, gitu. Kalau itu sih biasanya kalau di pasar tradisional enggak ya. Enggak, ya kalau nawar gue rasa emang kita punya hak buat nawar dong. Punya hak. Nah kalau misalnya naik jalan, ya pernah digituin, tapi gue rasa ya etikanya ketika emang udah digituin ya kita belanja dulu di situ. Ya kan? Nah buat gue sih emang etika tuh ada unwritten filosofi di jalanan yang mungkin Iya. perlu kita obrolin lah. Tapi kalau kemajuan teknologi yang akhirnya mau nggak mau dilakuin banget gitu. Oh, iya. Misalkan kan bikin karya kemarin Tetap, pandemi kan tetap. juga. Tetap buat gue teknologi pasti mempermudah. Iya. Tapi ada satu teknologi yang bikin ribet. Apa? Apa? Sosial media atau gimana? Auto correct typing. Kan bisa Kan bisa dimatiin. matiin. Iya, tapi maksud gue tuh teknologi buat apa? Itu ya.
autocorrect typing Bikin ibarat jadi orang typo. yang emang Ih, sebel. nyinyirin lo mulu sama cara yang lo lakuin. Kalau buat dia salah, lo salah gitu loh. Kayak kita dinyinyirin. Enggak, ini gue gitu. curiga, lu nggak tahu cara matiinnya ya, Wak. Pakai keyboard. Tapi bener kayak dimarahin ya, kayak... Iya. Ya elah, udah gue terserah gue kayak gitu ya. Terus Emang dia mau nggak minta disingkat. ini, nggak minta persetujuan. Iya, langsung dikorek sendiri. Koreksi sendiri. Main korek-korek aja. Iya. Enak aja, Menurut izin lo dulu ya, dong. Yang lewat apa yang nyari jalan lewat Google Maps secara konvensional kayak memang menyenangkan. Kita tuh udah lupa ngelihat papan petunjuk jalan. Iya. Udah nggak pernah lagi ngelihat ini Iya, keluar kayak Tapi gitu-gitu. kadang-kadang kepake buat ngeliat macet atau enggak aksesnya gitu sih. Itu pentingnya. Iya. Itu pentingnya. Pakai buat lihat macan segala ya kalau di Taman Safari. Macan. Di Taman Safari kan Lihat macan, ada lihat pelangnya, peta, macan. Iya, pelang itu ngeliat pelang. Kan, Raja hutan. Macan. Iya, benar-benar. Tapi ini mungkin banyak yang belum tahu juga, banyak yang belum lihat. Ngomongin soal pernah tertangkap lah ya. Tertangkap karena narkotika, ya kan? Oke, itu aja infonya. Ya. Apaan sih, Kak? Oke, thank you. Tapi lo pernah sampai, itu berasa Dark moment. dark moment yang mungkin titik terendah juga nggak dalam hidup lo, Wak? Ya mungkin gue dari kecil diajarinnya lo mesti emang konsekuen sama yang lo lakuin ya. Itu Hadapin. Ya konsekuensi gue adalah emang ditangkep. Gue ngelanggar hukum gitu loh. Tapi yang buat gue bikin dark moment itu yang tadinya gue bisa tiap hari bebas ketemu keluarga ya jadi enggak. Lebih ke dijauhin dari keluarganya lah, lebih itu dan ini Des, Vince, semua yang di sini. Wah. Iya. Lo maju terus lama-lama sampai depan. Berarti Gue tuh paling gak enak ketika emang pas di pengadilan, di sidang, hakimnya bilang, Iwa Kusuma bin, nama bapak gue. Bapak gue kan gak terlibat. Nah gue tuh ngerasa gak enak, gue ngerasa salah banget, ngerti gak lo? Jadi yang, damn, bapak kan gak salah. Gara-gara gue nama lo ada di sidang. Ya itu logika aja gitu, dia bapak gue gak salah, ya mungkin dia lagi asik nonton tenis di rumah, tapi namanya disebut di sidang. siapa lawan siapa tenisnya itu? Nggak usah dibahas lah. Terus, Pak. Ya buat gue itu hal yang gak enak. Hal yang gak enak dan iya ya emang ganja gue tuh dulu ngerasa emang ganja ini gitu ya. Tapi gue lupa kalau launya di sini. Iya. Ada lapangan basket, gue masuk gue main di situ pakai peraturan sepak bola. Kelar kan gitu. Iya. Lo sendiri kapok nggak, Kak, Wak? Gue kalau emang secara peraturan ya gue kapok, gue nggak mau urusan sama hukum. Gue ogah nggak enak main urusan sama hukum tuh Karena nggak enak peraturan gue. beda-beda. Maksudnya di sini aja kita mungkin nggak akan di penjara kalau buang permen karet, Permen tapi karet kalau di di Singapura, Singapura iya. Jadi kan Ah. apa gitu Tiap ya. rumah ada itu. aturannya Kita sendiri hidup di kan. mana. Iya makanya. Dan kita nggak mungkin juga masuk ke rumah orang atau rumah dengan peraturan yang kita mau sendiri. Kita tapi buat sendiri. Kita buat sendiri. Ya gue sih itu aja. Dan kalau emang tiba-tiba lagi sugesti pengen gitu ya kalau buat gue. Orang bilang, wah ingat ini. Gue enggak. Gue cuma tinggal tongolin muka anak aja udah. Selesai. Tinggalin muka anak udah. Lu mau nawarin apa juga bodo amat. Oh enggak gue. Kelar udah kada Berarti kalau nggak ada, sekarang anak lo nggak ada, ditawarin mau? Nggak gitu juga. Kita bilang kalau ada anak, enggak. Bukan Ya. ditongolin Di pikiran. kita gitu loh. Itu yang buat ini lemah banget lo. kalau Itu untuk paling soal hebat. Iya, Penting. karena Itu kebayang penting juga kan di persidangan, bokap gak ikut-ikutan tapi namanya muncul. Namanya disebut. Jadi apapun yang terjadi, apa kesalahan yang kita lakukan, keluarga semua ikutan, Ya. terlibat. Jadi terlibat. Dan anak juga jadi nggak bisa ketemu waktu prosedur direhab Yo, kan. anak Itu yang buat segala macam. kayaknya. Tapi seru sih, itu kaya banget sih buat gue. Tetap aja gue nemuin banyak harta karun gitu di situ. Apa enggak? Gue nggak, makanya dibilang ditanya tadi sama kreatif lo, mau nggak ditanya nih? Gue nggak pernah malu. Itu bagian perjalanan gue gitu loh. Iya. Sefaktab apapun masa lalu gue, itu yang ngebawa gue ke hari ini. Betul. Gitu loh. Jadi ngapain gue umpet-umpetin dan ngapain gue malu gitu. Banyak yang bisa gue dapetin di situ. Jadi kalau melakukan sesuatu ingat juga dengan keluarga. Resikonya Bapak juga. kita nggak ikut-ikutan ada. Bin. Ada, Bin. Nah, kalau kita meninggal, bapak kita nggak ikut-ikutan ada di juga, nisan. Bin. Iya kan? Coba. Iya bener nggak? Bener. Iya. Ada di Nissan. Ada di Ada nisan. di nisan. Ya, makanya kan jadi orang Desta, tua. Bin, Prakosa. Kalau gue Tanggung meninggal. jawabnya besar. Iya. Ya, itu kan beda urusan sama. Jangan lu sama-samain. Lu iya aja lagi lu. Tapi kan yang Iya, makanya bener, orang jadi tua berat bebannya untuk merawat anak karena ya sampai akhir hayatnya pun ada namanya di situ gitu. Tapi aku ngomongin masalah karir lagi nih Kang Iwa kan. Kang Iwa aku taunya rapper, tapi aku juga dapat info katanya main film Wah juga. keren. Saya patah. Jadi, iya. Gue liat trailernya lagi.
Nicholas Saputra sama Ariel Tatum. Yang tadi gue bilang jadi Iya, teroris. jadi teroris. Itu kenapa tiba-tiba mau main film gitu sampai Emang udah total pernah? banget lagi. Berapa kali kan? Udah total banget pernah kan. sih. Lu pernah main sama gua, ingat gak zaman dulu? Iya, pernah. Garasi. Garasi pernah main, tapi cameo. Iya jadi cameo itu. Kalau ini Gue beberapa kali cameo, yang gak jadi cameo udah lama banget, Full Desak dulu tuh. Nah iya, Filmnya apa? Riri Riza, Mbak Mira dan teman-teman lain. Nah ini juga, ini kurang ajar emang Dennis Regar nih. Rumah bilang, wah gue mau bikin film tentang teroris, lu jadi teroris ya? Anjing kenapa gue? Dia bilang, mungkin lo ngeselin katanya anjing. Jadi gue lolosnya cuma karena mungkin gue ngeselin doang. Oh ini perannya datang langsung, ditawarkan langsung. Jadi nggak pakai pertama kayak kali. Kayaknya pas nih untuk memerankan gitu kan, teroris. terngiang-ngiang. Jadi tapi Oke. emang justru karena emang begitu, akhirnya gue jadi beban ya. Gue mesti riset. Gue mesti riset nggak cuma buku-buku aja, Berat tapi lagi gue karakternya. pengen. Ngobrol langsung nggak? Gue ngobrol langsung. Sama siapa waktu itu? Gue sama pelaku yang di Tamrin, Sudirman. Oke. Boman situ. Ya jadi apa? Ya seru sih. Seru ngobrolnya. Pas ngomong gitu baru gue bilang, emang ketika lo lakuin lo yakin masuk surga? Oh yakin, itu perintah hidup saya. Masih waktu dia sudah ditangkap masih seperti itu? Statement yang keluar dari dia masih seperti Iya, itu? karena emang berketuhanan pasti tiap orang masih ada kan. Oke. Cuman gue pengen coba gali substansinya kan. Tuhan gak ada anjing. Baru. Tuhan itu. Baru gue bilang stop, gue pengen itu. Gue pengen komuk lu yang itu. Gue pengen tahu reaksi yang mukanya gitu. Sih, stop, komuk lu yang itu gue perlu banget. Gue udah akhirnya keluar dan... Jadi sempat mancing juga ya. Tapi gue Lihat banyak reaksi, empati buat mereka yang emang reaksi. berusaha ninggalin, berusaha buat recover dari itu ya. Buat gue kayak mantan teroris, mantan jangkis gitu ya, yang pengen bener, mantan kriminal, kita punya musuh yang sama, stigma. Iya. Orang pada punya tantangan kita tuh bukan pas lagi dihukum, pas lagi keluar. Iya betul-betul. Gue selalu bilang stigma itu diciptain cuma buat jadi ocehannya ibu-ibu di depan tukang sayur di komplek. Mesti dicuekin aja gitu loh. Tapi emang sedikit banyak orang banyak yang pemakan dan akhirnya ngelakuin itu lagi. Iya. Yang akhirnya entah teroris balik lagi ke komunitasnya. Iya. Yang jangkis balik lagi, Gue mau macam-macam. bener tapi selalu dicap kayak gini ya, mendingan gue sekalian Udah aja. dicap terus gitu loh. Makanya gue kenapa mulai dari sebelum pandemi beberapa teman usaha gue justru dari orang-orang yang ngemban stigma itu. Jadi gue ajak mereka bisnis gitu loh. Tapi menarik tuh yang main film tadi kan mendalami karakternya. Terus kan gimana tuh ngelepasin? Maksudnya ada efek-efek yang nggak enaknya juga nggak setelah mendalami karakter jadi teroris? Atau jangan-jangan lo jadi bener juga nih orangnya. Iya, Akhirnya bisa malah nggak jadi- diantara iya, kan kalau Itu kadang-kadang kan kalau terlalu masuk ke kalau dalam pendalaman akhirnya kepikiran mempercayai soalnya itu. kan. Tapi itu yang diwatirin sama teman-teman ya, kayak beberapa kali gitu, kayak si Rido gitu, Rido Slang, wah lu masih yang dulu kan? gue sengaja, gue bohongin gitu kan, pas main ke rumah, gue ngomong yang sok serius. Pada panik semuanya. Karena mereka juga dapatan doktrin-doktrin itu kan. Itu kan mempelajari. Kenal lo semua anjing. Tapi berarti pengen lihat reaksinya juga dong. Apa yang gue sampaikan ternyata dianggap benar. Iya, abis film Berarti itu, dapet. gue ajak nongkrong anak-anak rumah kan. Dan gue sengaja pengen ngerjain mereka gitu. Gue ngomongnya serius, so yang bapak, wah gue kritis sama semua segala macam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pada panik semuanya. Ada siapa tuh di situ? Rido. Ya ada Rido, ada Ipang gitu kan, ada teman-teman nongkrong. Ada Ipang. Pas akhirnya kenal lo semua anjing. Oke lah, Wak. Wah, sebelum ending, gue pengen nanya soal skena rap, skena hip hop. Ya. Kita tahu Indonesia, mungkin itu mimpi lo juga. Gue nggak tahu mimpi lo atau enggak, tapi kita lihat ada Rich Brian yang Iya, keren kemarin, banget iya, That's keren man. ya gitulah. Skena itu sendiri kan selalu ada. Walaupun sempat booming di tahun 90-an ya. Sempat wah gila lah. Walaupun tidak terlalu kayak di tahun 2000-an lah. Hip hop rap tuh kayaknya agak nunduk. Di tahun berapa tahun belakangan kan naik lagi nih. Di Indonesia sendiri Wak, masih ngikutin. Kalau buat gue sih bukan cuma hip hop. Sekarang nggak akan ada musik, nggak akan ada band yang kayak Metallica lagi. Kita nggak Iya, ngomong hip hop. iya, iya, Artinya sekarang gini, pemain di YouTube tuh udah banyak. Di sosial media gitu.
lo baru ngeluarin produk ini, keluar lagi produk. Lo bisa bertahan lagu dalam setahun aja itu udah hebat. Kalau dulu lo bisa 5 tahun, satu lagu tuh bertahan gitu Makanya ya. legend banget ya. Lagu-lagu zaman dulu tuh terngiang. Kalau sekarang kelihatannya seperti itu, jadi kayak kestrikaan, Vince. Kelihatannya kayak adem tapi kalau dipegang panas. Ini adem-adem aja nih businya nih. Nah, karena memang nggak ada yang bisa sebelum up di masa-masa sebelum ada sosial media ini ramai. Jadi sebesar Metallica pun gue meragukan ya bakal ada lagi ya. Ya karena Band beberapa seperti kali itu. mereka keluar juga mesti nggak seperti dulu kan gitu. Iya. Se-booming dulu. Hype-nya, boomingnya nggak Boomingnya nggak seperti seperti dulu. dulu karena emang kita the juga game has changed. mau mendengarkan musik aja nggak bisa setiap hari kita puter, harus beli albumnya lah gitu kan. Oh, Effort lah. effort. Kalau ini kan ya kita bisa dengerin di mana-mana Kapanpun. gampang. Dan cepet banget bener kata Iwa. Baru keluar ada yang bagus ditenger, besok nggak berapa lama. Sorenya bahkan udah yang lebih bagus lagi, ada yang ini. Kayak waktu gue manggung nih, gue merhatiin di daerah nih ya, ada lagu pop, lagu dangdut, lagu metal. Terus gue, ada satu orang. Jadi emang udah zaman medsos, ya semua bisa ke siapa aja kan. Ketika emang lagu dangdut dia gini. Ya kan, lagu metal dia. Tapi gerakannya gini juga. Tapi tetap joget ya. tapi dengan dia aja gitu-gitu aja. Dia bisa kemana aja gitu. Nah itu, gitulah medsos gitu loh. Lo bisa menggemari apapun. Yang tadi emang tergila-gila Pilihannya terlalu banyak produk banget. A, ini keluar produk B. Jadi nggak ada die hard fans semudah dulu ya. Bener sih itu. Lo sendiri, Wak, untuk di skena ini di Industri yang sekarang. nge-rap dan ini masih akan Berkarya terus lagi nggak? berkarya? Iya. Atau keasikan di film? Enggak ya. Gue rasa apa ya, gue film ada hal yang suka. Gue juga emang gue kedepannya gue mungkin akan gue udah bikin skema untuk bikin cerita dan gue sutradari filmnya. Oh, Ya. balik ke balik Bismillah layar gitu malah. ya. Karena gue storyteller. Gue ngerasa rap itu storytelling yang pengen gue dan Kembangkan di film. alhamdulillah gue ketemu komunitas yang dukung itu. Tukang martabak. Bukan bikin martabak. Komunitasnya pas buat lo Komunitasnya pas. untuk mengembangkan lo di dunia perfilman ya. Jadi emang nggak jauh-jauh dari rap, Iya, tetap iya. storytelling dan storytelling ini gue coba untuk Berarti karya terdekat yang bisa kita Skenario. saksikan adalah Film film saya ini. patah. saya Saya patah. patah ini. Kapan sih kira-kira keluarnya? Agustus 18. Agustus. pas memang Abis birthday. kemerdekaan ya. Tapi emang persyaratan buat nonton ini tuh banyak banget. Kenapa? Pertama lo mesti bawa tisu yang banyak. Oh, sedih. Kedua jauhi senjata tajam, senjata api, tali jemuran, perkakas listrik. Dan ketika nonton jangan di atas ketinggian. Oh, kenapa? Kecenderungan bunuh dirinya gede lo ntar. Oh, Sedih depresif ya? Depresif film ini. Depresif banget ya. Kang Iwa, respect. Salam hormat, terima kasih banyak. Udah datang ke Tonight Show Premier. Thank you, Idola. Legend. Idola. Terima kasih banyak, sehat selalu terus remaja. berkarya buat Kang Iwa ya. Idola. Thank you. Terima kasih main musik, terima kasih all crew. Kita ketemu lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premier yang dipersembahkan oleh Saat makan, ingat cinta.